Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pengajian kitab Muhammad Insanul Kamil yang berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kesempurnaan rasa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan berbicara tentang rasa wafa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafa ini berbalas budi. Ya, Nabi ini orang yang paling hebat di dalam berbalas budi. Itu wafa ini bisa diartikan berbalas budi. Yang kemudian yang kedua bisa diartikan tepat janji. Ya, itu artinya wafi atau wafi, seseorang yang bisa berbalas budi atau tepat janji. Ya. Jadi Nabi SAW memiliki akhlak yang sempurna. Tentunya salah satu kesempurnaan akhlak Nabi SAW ini adalah dia seseorang yang wafi. Makanya salah satu nama Nabi SAW Al-Wafi bil Ahdi. Ya, salah satu nama Nabi SAW. Jadi diceritakan di sini bagaimana Nabi SAW menempatkan janji. Pernah kejadian di tahun ke-7 daripada Hijriyah. Ya, di tahun ke-7 daripada Hijriyah atau Hijrah, Nabi SAW bermimpi bersama para sahabatnya pergi umroh. Ya, Nabi dengan para sahabatnya pergi umroh dalam keadaan sudah mencukur rambutnya, dalam keadaan menang. Maka Nabi SAW hendak pergi ke Mekah. Pada saat itu beliau tinggal di Madinah, hendak pergi Mekah umroh bersama para sahabatnya. Maka Nabi SAW membawa sekitar 1.800 sahabat Nabi pada saat itu. Karena bertujuan ingin hijrah, maka para sahabat Nabi tidak membawa senjata. Mereka datang dari Madinah dalam keadaan sudah memakai pakaian ihram. Ya, jalan sudah pakai pakaian ihram. Maka di pertengahan perjalanan, orang-orang Mekah mendengar Nabi SAW ingin datang, mereka takut. Mereka berpikir Nabi ini akan menyerang mereka. Ya, ketakutan. Sehingga kelompok kafir Quraisy mengirim seseorang untuk datang kepada Nabi SAW. Datang yang pertama tidak mampu. Ya, dia tetap menuduh Nabi SAW ini datang untuk menyerang. Ya. Datang kedua orang lagi, tetap dituduh Nabi SAW ingin menyerang. Bahkan ada yang ketiga datang bernama Amr, ya, nama Amr bin siapa dia? Ada Amr. Jadi diutus oleh Abu Sufyan. Ya, coba kamu lihat Nabi. Ya, diutus ke sana. Maka ketika diutus Amr ini melihat Nabi SAW bersama para sahabatnya itu luar biasa. Ya, sering kita dengar nih. Bagaimana Amr ini datang ke Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, aku melihat ini para sahabat Nabi ini bukan sembarangan sahabat. Tidaklah Nabi itu buang ludahnya kecuali para sahabat itu berebut untuk mengambil ludah Nabi SAW. Tidaklah Nabi itu habis berwudu kecuali para sahabat itu kadu sampai mereka mau saling bunuh untuk berebut daripada bekas wudunya Nabi SAW. Ya, begitu para sahabat Nabi. Tidaklah mereka pernah mengangkat suara mereka di hadapan Nabi SAW. Lalu Amr mengatakan, aku sudah keliling dunia bertemu dengan para raja, aku tidak menemukan orang yang memuliakan rajanya sebagaimana para sahabat Nabi memuliakan Nabi SAW. Ya, jadi itu dia. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, apa kamu ini? Jangan berlebihan, biasa saja itu. Ya, tetap tidak terima. Akhirnya dikirimlah Suhail namanya. Ya, dikirimlah Suhail kepada Nabi SAW. Ya, karena pada saat itu Nabi juga SAW mengutus salah satu sahabat bernama Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman, ya, dikirim kepada kafir Quraisy untuk mengatakan kita ini kesini mau umroh, tak mau nyerang. Ya, dikirim Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman datang, diminta untuk tawaf. Sayyidina Utsman tidak mau. Saya tidak mau tawaf. Nabi kok dilarang, saya diminta tawaf, saya tidak mau. Ya, akhirnya mendengar itu tahanlah Sayyidina Utsman bersama 10 sahabatnya pada saat itu. Ya, Nabi mengutus Sayyidina Utsman bersama 10 para sahabat ditahan. Ya, disebarkan bahwa sesungguhnya Sayyidina Utsman ini dibunuh. Ya, disebarkan, oh Sayyidina Utsman dibunuh.
Akhirnya mendengar itu Nabi SAW, oh kalau begini mengajak perang ini. Ya langsung, wahai para sahabat, persiapkan diri kalian, kita akan perang. Ya kita akan serang. Oh para sahabat ini kalau sudah diajak sama Nabi tidak pernah bilang enggak. Kalau kita kan enggak. Entar dulu Nabi, ya Allah, kita kan kesini mau umrah Nabi. Ya enggak begitu. Oh ya siap Nabi. Ya mereka siap langsung perang bersama Nabi SAW. Mendengar itu kafir Quraisy ketakutan, ya karena mereka tahu, ya orang-orang kafir ini tidak punya nyali sebenarnya. Ya orang-orang kafir ini tidak punya nyali, karena mereka tahu mereka itu meninggal sia-sia. Ya kalau orang Islam tahu matinya dia menang, hidupnya dia menang. Ya matinya dia mati syahid, hidupnya dia menang juga di pandangan dunia. Jadi seperti itu. Ya takut kafir Quraisy ini, sehingga diumumkan bahwa Sayyidina Utsman dilepas ya Utsman, boleh engkau pulang. Ya datanglah ini yang bernama Suhail tadi itu, datang Suhail ini. Ya Suhail ini datang membawa perjanjian yang kita dengar dengan perjanjian itu Sulhul Hudaybiyah. Ya Sulhul Hudaybiyah itu terjadi itu di tahun 7 ini. Ini penyebabnya. Ya ada beberapa perjanjian di Sulhul Hudaybiyah itu. Ya ini yang inti daripada cerita ini. Ya Sulhul Hudaybiyah masih sampai sekarang masih ada. Orang kalau umroh bisa daripada tempat Hudaybiyah itu, tempat ngambil ihram, masih sampai sekarang bangunan itu masih ada di Mekah dia. Ya. Jadi membuat perjanjian di sana. Ya, hubungan diplomatis antara daerah ini Nabi SAW. Jadi sebelum adanya perjanjian, Nabi SAW sudah buat perjanjian-perjanjian seperti itu. Nah, singkatnya perjanjian ini sedikit terlihat merugikan umat Islam. Kenapa? Salah satu poin perjanjian itu, kalau ada orang Islam yang masuk Islam di Mekah lalu datang ke Madinah, wajib hukumnya dia dikembalikan ke Mekah lagi. Ya. Kalau ada orang Islam dari Mekah ingin masuk Islam, datang ke Madinah, tidak boleh dia tinggal di Madinah, harus dia dikembalikan ke Mekah. Ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang murtad, ketika datang ke Mekah, dia tidak boleh dibalikan lagi ke Madinah. Ya. Jadi ini kan seakan-akan merugikan umat Islam. Ya, kalau diantara dia yang datang ke Madinah pada saat itu tempat Islam, harus dia dibalikan. Ya, dan mereka dibalikan ini disiksa, bukan hanya sekedar dibalikan terus aman, enggak, disiksa. Ya. Lalu yang datang daripada orang yang dari Madinah ke Mekah murtad, dia tidak boleh dibalikan lagi ke Madinah. Ini kan sedikit merugikan. Maka sebagian sahabat tidak terima. Ya, tapi Nabi SAW mengiyakan. Sebelum ditandatanganin ini perjanjian, ada namanya sahabat yang dari Mekah datang ya ke tempat itu, namanya Abu Jandal, anak daripada Suhail ini. Namanya Abu Jandal, ya pakai lam, ya bukan Abu Janda. Ya, Abu Janda ini itu Abu Jahannam namanya. Ya. Jadi seperti itu. Abu Jandal ini datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia terikat dengan belenggu, tapi dia berhasil kabur. Abu Jandal ini sudah masuk Islam dari zaman Nabi SAW masih di Mekah, tapi dia tidak bisa hijrah karena ditahan oleh keluarganya. Suhail ini abahnya dan ayahnya daripada Abu Jandal, disiksa dia. Datanglah ke sana, ya dalam keadaan terikat, berhasil kabur, datang ke sana, belum ditandatangani, sehingga Abu Jandal datang ke Nabi, wahai Nabi, izinkan aku ikut kembali ke Madinah. Karena salah satu perjanjian itu wajib hukumnya umat Islam balik ke Madinah. Tidak boleh melaksanakan umrah tahun ini, boleh tahun depan. Ya, bolehnya tahun depan. Tidak dikasih oleh Nabi SAW. Kita sudah buat perjanjian. Ya, kita sudah buat perjanjian bersama mereka, dan engkau, wahai Abu Jandal, harus balik ke Makkah. Ya, dan bersabarlah, karena sebentar lagi akan datang jalan keluar. Ya. Jadi digitukan Abu Jandal. Ya, Abu Jandal tidak mikir, ya, tidak bilang, oh Nabi gimana, saya tersiksa, tidak. Abu Jandal mendengar daripada perintah Nabi SAW. Ya, inilah bentuk daripada wafa'un Nabi. Ya, Nabi sesuai dengan tidak tarik daripada ludahnya. Kalau kita lihat, kasihan ini Abu Jandal. Ya, terikat, terancam nyawanya kalau saya balik. Tapi tetap bentuk daripada menepati janji Nabi SAW, tetap memerintahkan Abu Jandal untuk balik. Ya, ini daripada cara Nabi SAW menepati janjinya. Ya. Kemudian banyak panjang ceritanya daripada Abu Jandal ini, terus kemudian ketemu Abu Basirah,
dan lain sebagainya, panjang ceritanya. Artinya intinya bagaimana Nabi SAW menepati janji. Tapi di akhirnya nanti perjanjian ini justru merugikan kaum kafir Quraisy. Ya, karena orang-orang yang datang masuk Islam itu mereka membuat kekuatan di Mekah. Ya, mereka keluar kepada satu tempat, ya, keluar ke satu daerah gitu bersama 40 orang yang masuk Islam di Mekah pada saat itu. Ya, tidak boleh keluar, tidak boleh ke Madinah. Akhirnya mereka pergi ke suatu daerah. Mereka menghidupkan tempat di sana. Setiap ada pedagang yang datang atau yang mau pergi daripada Mekah ini ke Syam, dibegal ya oleh 40 orang ini. Sudah masuk Islam. Ya, ini hukumnya boleh pada saat itu, ya. Karena harta mereka ini kafir Quraisy ini kafir-kafir yang memerangi Islam, kafir harbi namanya. Boleh diambil hartanya. Ya, dibegal lah mereka. Ya, jadi seperti itu diambil. Sehingga ketakutan kafir Quraisy. Dagangan kita tidak pernah sampai ke Syam atau tidak pernah kembali dari Syam ke kita, sehingga mereka meminta untuk dihapus perjanjian itu. Ya, dihapus perjanjian itu sehingga merugikan mereka padahal seakan-akan padahal merugikan kita. Jadi seperti itu. Tapi jangan ikut-ikutan besok ada kafir dibegal, tidak boleh ya, haram. Yaitu ketika saat itu diperbolehkan, diizinkan. Jadi seperti itu. Ya, bagaimana wafa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahdi. Ya. Pernah berkata Abdullah bin Abil Hamsa. Abdullah bin Abil Hamsa ini pedagang yang suka mengambil barang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat masih di Makkah. Ya, suka ngambil barang sama Nabi. Aku pernah jual beli sama Nabi, aku ambil barang, setengahnya baru aku ambil, sisanya belum aku ambil. Ya, sisanya masih disimpan oleh Nabi SAW. Dia bilang, wahai Nabi, entar aku ambil barang ini. Entarnya ini setelah 3 tahun baru dia datang. Ya, setelah 3 tahun baru datang. Kalau kita, maaf, wahai Abdullah, sudah saya jual ya. Atau aku udah hilang, atau di gudang sudah rusak. Kalau Nabi tidak, ya datang Abdullah ini, wahai Abdullah bin Abil Hamsa, ketahuilah barangmu ini buat aku beban. Aku jaga tiap hari, aku rawat tiap hari. Ya, sudah 3 tahun dirawat oleh Nabi SAW barang ini. Ya, bagaimana Nabi SAW menjaga daripada amanah? Ya, seperti itu. 3 tahun tidak pernah. Kita seminggu kadang-kadang udah hilang. Ya. Jadi seperti itu akhlak daripada wafa'un Nabi SAW. Dan juga daripada balas budi pekerti, itu termasuk daripada wafi namanya. Ya, mampu membalas budi pekerti. Ya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tidak lupa jasa orang, tidak lupa kebaikan orang. Itu Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ini mampu memperhatikan keluarganya Siti Khadijah atau sahabat-sahabatnya Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah ini orang yang berjuang di awal-awal Islam, memiliki banyak pengorbanan untuk Nabi SAW. Ya, Nabi tidak lupa dengan jasa Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah sudah meninggal, Nabi tetap berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya Siti Khadijah. Ya, tetap bahkan Nabi pernah memotong daripada hewan, dibagikan dagingnya ini untuk sahabat-sahabatnya Siti Khadijah. Ya, itu ingat jasanya daripada Siti Khadijah. Kemudian juga pernah saking Nabi SAW ini berbuat baik seperti itu, bahkan memuji-muji Siti Khadijah, Siti Aisyah cemburu. Wahai Nabi, engkau ini sudah digantikan istri tua dengan yang muda, wahai Nabi. Siti Khadijah sudah tua nikah sama Nabi. Ya, saya ini masih perawan ketemu engkau sudah digantikan dengan istri muda. Ya, jangan puji-puji Siti Khadijah seperti itu, cemburu Siti Aisyah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, tidak ada yang pernah menggantikan lebih baik istriku seperti Siti Khadijah. Memang istri Nabi yang terbaik itu adalah Siti Khadijah, setelahnya baru Siti Aisyah. Ya, tidak ada pernah. Kenapa? Karena dia beriman di waktu orang mengingkari aku. Makanya kita mau teman-teman, kita mau orang-orang yang baik dengan kita, teman yang baik dengan kita. Jangan lihat ketika kita bahagia, ingat ketika susah. Mana teman-teman yang masih anggap kita teman? Kadang-kadang zaman sekarang orang kaya, tua kuno, padahal tua ke-7 atau mana tidak ketemu dia. Ya, paman saya itu, ipar saya, padahal suami daripada misalnya yang ke-7, ipar saya itu.
Kalau orang kaya. Kadang-kadang saudaranya tidak dia kenal. Siapa ini? Tidak tahu tadi. Di saudaranya. Ya, kadang-kadang seperti itu karakter manusia zaman sekarang. Ya, tapi tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Pernah datang ketika saat itu Nabi ini seorang Nabi, ya, datang ayah sesusuannya, ayah sesusuan. Nabi pernah disusuin bersama salah satu orang, ya. Nah, ayahnya orang yang temannya sesusu ini Nabi SAW ini, ya, ada radha namanya saudara sesusuan, ya. Nah, ini saudara sesusuan punya ayah. Datang kepada Nabi SAW, Nabi membukakan sorbannya, ditaruh di depan, disuruh ayah sesusuannya ini duduk di tempat itu. Ya. Datang ibu saudara sesusuan, diperintahkan duduk di sebelahnya itu lagi. Ini akhlak daripada balas jasa Nabi SAW. Nabi kan kalau kita tidak gengsi, kalau kita sudah di tempat yang mulia, kita gengsi. Kadang-kadang orang tua kita tidak kita akuin. Ya, oh tidak tahu, tidak kenal. Naudzubillah. Ya, banyak zaman sekarang seperti itu. Ya, tidak diajarkan akhlak seperti itu. Bagaimana kita ini tetap, makanya orang itu diuji dalam 3 hal. Ya, diuji pertama ketika dia kaya. Ya, kedua ketika dia punya jabatan. Ya, ketiga ketika dia dekat dengan pejabat. Itu diuji dalam 3 hal orang. Kadang-kadang sebelum menjabat rajin gelusukan. Ya, rajin masuk, rajin dia tawadu, rajin dia. Oh, sama orang-orang kecil, sama orang lemah. Ketika sudah jadi lupa kadang-kadang, ya, tidak mau dipanggil, tidak mau diundang, tidak mau datang, adalah alasannya sakit, sibuk dan lain sebagainya. Jangan, ya, itu diuji manusia seperti itu. Jadi itu daripada wafin Nabi, beringat jasanya Nabi. Bahkan Nabi ini bukan hanya ingat jasa kepada manusia. Nabi datang pernah di Madinah, beliau mengatakan, aku sampai saat ini masih ingat bebatuan di mana tempatnya, bagaimana warnanya yang pernah memberikan salam kepada aku. Nabi ingat. Ya, di sini Nabi ketika jalan tuh diberikan salam oleh bebatuan di Mekah. Nabi ingat bagaimana rupa batunya, berapa jumlah batunya, Nabi SAW ingat. Ya, makanya Nabi ini paling ingat, paling bisa balas budi pekerti. Jangan ragu makanya untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu talqahul usdu fi ajamiha tajimi, katanya Imam Busiri. Ya, orang yang senantiasa membantu perjuangannya Nabi, pasti dia tidak bakal takut. Ya, pasti dia tidak bakal takut. Kenapa? Karena walaupun dia di dalam hutan ketemu dengan singa, singa itu akan merunduk karena Nabi SAW bersamanya. Ya, Nabi sama orang yang senantiasa membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jangan takut-takut untuk dekat dengan Nabi SAW, untuk senantiasa. Nabi ingat jasa kita. Ya, makanya ketika kita bersolat kepada beliau, membantu perjuangan beliau, ada yang menista kita marah, ada yang ini kita marah, ya, Nabi SAW ingat. Ya, kita lihat bagaimana walaupun kadang-kadang tidak berperan. Siapa sih kita? Ya, mau marah-marah misalnya, mau negur orang yang ya, siapa kita? Tidak ada kesannya. Tapi sebagaimana perjuangan daripada kodok. Kodok ini sampai haram dia dibunuh dalam mazhab kita. Kenapa? Karena dulu dia pernah membantu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar api yang begitu besar. Ini kodok sibuk cuma nyiram sedikit, tidak bisa padam api ini. Tapi dilihat perjuangan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari itu lagi. Ya, tatkala kita membantu perjuangan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah dengan benar-benar, Allah akan balas dengan sebaik-baik pembalasan. Ya, Allah akan balas dengan baik-baik. Allah tidak pernah lupa, ya, dengan pengabdian seorang hamba kepadanya. Ya, semoga kita semua di sini didekatkan oleh Nabi SAW, diberikan kecintaan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.